Pada tutorial kali ini, kita tidak lagi membahas bagaimana membuat model dengan SketchUp. Jika Anda masih mempunyai kebingungan bagaimana membuat model dengan SketchUp, Anda dapat melihat tutorial SketchUp Essential. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa file, yaitu file-file tersebut berupa meja, kursi, kemudian ada buffet table, lemari, piano, dan sebagainya. Semuanya saya tempatkan pada sebuah ruangan yang terbuka, di mana di sini pula saya menghapus semua material yang digunakan. Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara material SketchUp dan juga material Indigo. Jika kita lihat di sini, maka saya men-zoom out. Ruangan kita ini adalah ruangan yang terbuka pada bagian belakangnya. Dapat kita lihat di sini seperti ini. Ini dimaksudkan adalah saya ingin mendapatkan sinar untuk memasuki ruangan ini. Indigo tidak dapat merender seandainya tidak ada sumber cahaya. Sumber cahaya bisa kita dapatkan dari matahari ataupun dari emitter light seperti lampu dan sebagainya. Untuk membahas lighting, kita akan bahas pada sebuah sesi tersendiri. Langkah berikutnya adalah kita akan memberikan material pada SketchUp, yaitu pada masing-masing objek. Di sini yang penting adalah di mana ketika kita memberikan material, kita harus memberikan material tersebut pada face atau permukaannya masing-masing objek. Contohnya di sini adalah pada meja. Kita lihat di sini meja tersebut adalah tergroup. Untuk itu double klik untuk membuat editing pada grup tersebut. Klik pada bagian permukaan ini. Pada bagian permukaan tersebut kita harus memberikan material. Untuk itu saya coba dengan paint bucket di sini. Maka akan muncul sebuah kotak material. Kita dapat memilih dari preset yang ada di sini. Saya akan menggunakan preset yaitu wood. Kemudian saya akan mencari berbagai jenis wood yang ada. Mungkin saya akan menggunakan wood cherry original atau saya gunakan saja di sini wood board chalk. Saya klik dan kita akan memberikan material pada masing-masing dari permukaan objek. Di sini saya memberikan material pada masing-masing face atau permukaan. Ini sangat penting karena jika objek tersebut berupa grup, kita tidak dapat langsung memberikan material karena akan memberikan efek yang sangat berbeda. Oleh karena itu, yakinkan bahwa Anda memberikan material pada masing-masing permukaan. Di sini saya sudah memberikan material pada semua permukaan objek kita. Material di sini adalah material standar dari SketchUp. Saya menggunakan material yang ada untuk membuat project The Basic ini. Tentunya kita dapat menambahkan beberapa material tersendiri dari image dan itu akan kita lakukan pada tutorial-tutorial yang berbeda. Terakhir saya menggunakan material tile ceramic natural untuk lantai ini. Perlu diingatkan sekali lagi adalah bahwa ketika kita memberikan material, kita harus memberikan pada masing-masing permukaan. Anda dapat saja memberikan material pada sebuah objek group, tetapi result atau hasilnya tentu akan berbeda jika kita render melalui Indigo. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan berikan material pada setiap permukaan masing-masing. Berikutnya adalah kita akan mengedit material tersebut dari Indigo. Ketika tools kita aktif yaitu untuk paint bucket dan
panel material ini terbuka, klik tanda rumah di sini yang berarti in model. Ini adalah material seluruhnya yang kita pakai untuk model kita. Mungkin ada banyak sekali dan ada beberapa material mungkin yang pernah Anda coba, yaitu klik kemudian tidak jadi dan sebagainya. Untuk menghemat file, maka lebih baik kita klik tanda details di sini. Mungkin saya coba geser sedikit. Klik tanda di sini kemudian pilih purge unused. Artinya adalah membuang semua file-file material yang tidak digunakan. Lalu, kita memberikan editing pada masing-masing material tersebut dengan mengklik 2 kali. Contohnya, ini adalah pada tile ceramic natural. Saya klik 2 kali, maka akan muncul sebuah panel baru dari SK Indigo, yaitu untuk material editor. Di sini kita akan melihat beberapa panel, yaitu ada load, save, switch UI, preview, kemudian ada model dan sebagainya. Yang penting di sini adalah kita melihat type atau tipe dari material tersebut. Kita dapat memberikan beberapa pilihan, tetapi di sini saya akan menekankan pada 3 pilihan yang penting, yaitu diffuse, foam, dan specular. Diffuse adalah material yang kita berikan pada objek permukaan yang tidak memantulkan bayangan cahaya ataupun berbentuk seperti cermin dan sebagainya. Biasanya contoh untuk diffuse ini adalah seperti dinding, batu, dan sebagainya yang tidak memantulkan cahaya dan bayangan dari objek di sekitarnya. Spekular adalah tipe material untuk bagian permukaan yang licin dan juga mempunyai bayangan dari objek sekitarnya. Contohnya adalah kaca, cermin, dan sebagainya. Foam adalah di antaranya. Artinya, dia objek diffuse tetapi juga mempunyai bayangan ataupun pantulan cahaya. Untuk itu, pada lantai ini kita dapat memilih foam. Pada foam ini ada pilihan material atribut yang lain, yaitu Index of Refraction atau disebut dengan IOR atau IOR, di mana nilai 1,52 adalah nilai standar untuk refraksi dari gelas. Index of Refraction adalah kekuatan bagaimana objek tersebut memantulkan bayangan atau tampilan bayang-bayang tersebut. Semakin tinggi nilainya, maka permukaannya semakin menampilkan bayangan dari objek sekitarnya. Saya mencoba membiarkan nilainya standar, yaitu 1,52. Eksponen di sini adalah bagian permukaan yang kasar atau halus. Semakin besar nilai eksponennya, maka permukaan objek tersebut semakin halus. Sementara Fresnel scale adalah bagian kekasaran tersebut mempunyai scale atau skalanya tertentu. Saya biarkan semuanya di sini adalah default. Kita nanti akan melihat bagaimana perbedaannya untuk material tersebut. Kemudian jika sudah, maka kita dapat menutup. Ataupun jika kita inginkan, maka kita dapat melihat preview di sini, di mana previewnya adalah berupa sphere atau cube atau monkey dan sebagainya. Saya klik preview di sini, maka akan muncul sebuah panel dari Indigo. Di sini mungkin saya coba kecilkan terlebih dahulu, di mana panel tersebut berisi kotak preview dari objek yang kita pilih, artinya adalah material tipe foam tersebut. Membutuhkan waktu beberapa saat untuk dapat melihat preview dari objek tersebut. Ini saya coba tutup saja. Di situ terlihat bahwa objek kita sangat halus. Untuk itu kita dapat memberikan
suatu material lain yang disebut dengan bump. Bump adalah suatu set di mana objek akan terlihat seperti menonjol. Saya menggunakan bump dengan material yang sama, yaitu ceramic tile. Kemudian nilai dari bump adalah kita atur. Semakin besar angkanya, maka bumping atau bump tersebut akan menjadi sangat besar. Saya coba dengan nilai 0,1. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini untuk eksponen saya pilih non, clip non. Saya akan menjelaskan beberapa hal ini pada materi yang berbeda. Jika sudah, kita dapat melihat previewnya lagi atau kita dapat save untuk set material ini. Tutup jika sudah. Kemudian kita memberikan set untuk material-material yang lain. Contohnya, saya memberikan sekarang set untuk dinding, di mana dinding adalah menggunakan material yang disebut dengan steko. Sini saya coba cari terlebih dahulu. Kan mungkin materialnya sudah banyak sekali di sini. Oke, ini adalah material cladding stucco white yang berupa material untuk dinding. Saya double klik untuk tweaking material dari indigo. Maka muncul seperti ini. Kita perhatikan namanya, Anda dapat melihat preview. Kemudian di sini saya akan memilih tipenya adalah pastikan diffuse karena dia tidak mempunyai pantulan bayangan. Kemudian di sini pada bagian bump saya bisa menambahkan sedikit bump 0, sekian untuk supaya dinding tersebut mempunyai tonjolan-tonjolan 0,05 mungkin seperti itu. Kemudian saya tutup dan sebagainya. Terakhir coba saya akan membuat contoh adalah untuk material kaca atau glass. Seperti ini, saya double klik. Untuk glass, saya pastikan di sini adalah presetnya yaitu specular. Ataupun jika diinginkan dapat membuat set yang lain yaitu glossy transparent atau thin glass. Di sini saya pakai specular. Pada specular ini kita lihat index of refraction-nya atau IOR-nya adalah 1,52 dan sebagainya. Ini saya biarkan standar. Di sini pada permukaan gelas atau kaca tersebut yang berpengaruh adalah ketebalannya. Jika semakin tebal, maka objek kita ini akan semakin sulit ditembus oleh cahaya. Untuk itu, kita harus segera mengatur pada ketebalan dari objek. Jika kita lihat pada edit material dari SketchUp-nya tersendiri, kita lihat pada gelas di sini, perhatikan opacity-nya adalah 0. Jadi saya rubah, opacity 0 adalah berarti gelas tersebut atau kaca tersebut benar-benar bening dan benar-benar tembus pandang. Jika kita memberikan angkanya, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka dia mempunyai bayangan yang sedikit sulit ditembus. Saya memberikan contoh, di sini saya coba 1, sehingga material gelas kita adalah spekular dengan opacity-nya adalah 1. Demikian seterusnya kita memberikan material pada masing-masing objek dan yang perlu diingat adalah bahwa material kita berikan pada SketchUp, kemudian kita edit tipe dari material lewat SketchUp Indigo yaitu Skindigo. Lebih lanjut adalah kita tinggal mengklik panel yang disebut dengan plugin SK Indigo lalu pilih di sini render setting. Pada render setting di sini, kita akan melihat outputnya, yaitu berapa besar. Untuk pertama kali mungkin saya akan menggunakan output yang kecil saja terlebih dahulu, karena saya akan melihat preview kira-kira seperti apa yang terjadi. Makanya saya akan membuat dengan besaran mungkin 400 untuk width dan height-nya mungkin 300. Kemudian
render region saya uncheck. Ini adalah untuk memilih bagian tertentu untuk kita render sehingga kita dengan mudah dapat mempreview. Kemudian image name kita dapat memberikan di sini image name-nya apa. Saya biarkan tetap dengan nama filenya yang sama yaitu int untuk simbol dari interior. Kemudian image path dan thumbnail path dan sebagainya saya biarkan kosong. Save period maksudnya adalah berapa detik image kita akan tersimpan. Di sini saya biarkan 120 detik. Lebih lanjut di sini ada tone mapping, saya akan menggunakan Reinhardt auto exposure. Saya biarkan dengan standar nilai yang ada. Kemudian pada kamera di sini kita dapat mengatur aperture atau f-stop-nya, saya biarkan f22 di sini. Kemudian saya uncheck, misalkan saya cek tanda autofocus. Berikutnya saya memberikan white balance-nya adalah E, aperture diffraction-nya tercek dan sebagainya. Saya biarkan dulu untuk sementara waktu. Di sini adalah semuanya standar. Kemudian pada environment di sini saya menggunakan sun and sky, di mana sumber cahaya adalah berasal dari sky dan juga berasal dari matahari. Untuk advance di sini kita akan melihat tracing parameter. Di sini kita dapat memilih MLT, path tracing, hybrid dan sebagainya. Jika objek kita ini adalah merupakan objek yang langsung disinari oleh cahaya, maka kita akan memilih yang disebut dengan path tracing. Sementara MLT adalah jika objek kita ini tidak langsung terkena cahaya. Hybrid dapat kita lakukan jika kita mempunyai kondisi kedua-duanya. Jika kita melihat pada tracing method ini, maka kita tidak dapat menemukan suatu referensi yang baik bagaimana untuk path tracing, MLT, hybrid, bidirectional, dan sebagainya. Untuk itu kita perlu mencoba dan bereksperimen sendiri. Lebih lanjut di sini ada untuk sistem thread. Ini adalah termasuk bagaimana kekuatan dari komputer kita. Jika kita mempunyai 2 core, maka sebaiknya kita membuat threads-nya adalah 2. Jika kita mempunyai quad core, maka threads-nya sebaiknya 4 dan seterusnya. Disesuaikan dengan kemampuan dari komputer kita. Lalu berikutnya di sini ada halt. Halt adalah seberapa lama render kita akan berhenti. Jika kita mengisikan -1 atau -1 berarti tidak akan pernah berhenti untuk merender. Setelah selesai, kita pilih apply changes. Kemudian langkah yang akan kita lakukan yaitu adalah merender. Kita dapat merender langsung dari quick buttonnya di sini yaitu render with Indigo. Begitu kita klik, maka akan muncul Indigo renderer, di mana pada Indigo renderer itu memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini akan muncul pertanyaan export selected entities only. Jika kita ingin mempreview bagian objek yang terpilih, maka pilih yes. Sementara jika ingin melihat keseluruhannya, pilih no. Maka Indigo akan segera launch dan proses rendering segera dimulai. Di sini tergantung dari seberapa cepat dan seberapa kuat komputer kita untuk merendering. Terlihat di sini adalah proses rendering dari Indigo yang berupa titik-titik noisy, kemudian makin lama makin berubah menjadi halus. Proses untuk rendering ini sangat tergantung dari kekuatan komputer kita. Dan sebagai contohnya, jika kita merender untuk eksterior dengan menggunakan komputer Pentium 4, memori 2 GB, dan standar seperti itu mungkin memerlukan waktu sekitar 2-3 jam. Tetapi untuk interior membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu mungkin akan sekitar 20 jam. Hal ini sangat tergantung dari berapa banyak cahaya yang masuk mengenai objek kita dan juga berapa banyak poligonal pada objek kita. Waktu yang dibutuhkan di sini mungkin akan sama dengan Maxwell render ataupun Frye render, di mana pada unbiased rendering ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi hasilnya memang sangat menakjubkan karena
hampir sesuai dengan kondisi fotografi. Kita dapat menunggu hasil render tersebut dan Anda dapat melakukan kerja yang lain di mana tidak mengganggu kondisi dari render tersebut. Ini adalah hasil akhir dari rendering saya. Saya menggunakan beberapa tambahan, yaitu adalah bukaan pada jendela ini. Karena pada tes render pertama kali, ruangan yang dihasilkan masih terasa belum cukup cahayanya. Kita dapat menambahkan cahaya dari berbagai sisi. Untuk memudahkan, saya menambahkan cahaya dari sisi depan ini dengan menambahkan sebuah bukaan. Jika Anda tidak dapat melakukan hal tersebut karena terbentur oleh desain, maka kita dapat melakukan beberapa trik. Tetapi itu akan kita bahas pada tutorial-tutorial yang berbeda. Di sini saya hanya ingin menampilkan bagaimana caranya kita membuat material, kemudian kita render dengan lighting yang standar. Saya akan coba resume atau ulas lagi bagaimana kita memberikan material. Pada bagian meja dan kursi ini, saya memberikan material kayu, di mana material kayu ini adalah foam dengan standar 1,52 untuk IOR tersebut. Kemudian saya memberikan nilai yang sama, yaitu foam dan juga 1,52 pada bagian lantai ini, sehingga kita lihat di sini objek tersebut mempunyai pantulan bayangan dari objek sekitarnya. Hal sama saya lakukan pada bagian piano ini. Yang berbeda adalah saya lakukan pada bagian meja TV ini, kemudian bodi dari TV ini, dan juga lemari serta buffet. Di sini saya melakukan tipe materialnya adalah diffuse. Hal yang sama saya lakukan untuk dinding. Sementara pada bagian kaca atau gelas ini, saya menggunakan spekular dengan 0 pada transparansinya. Semoga Anda dapat mengenali bagaimana kita memberikan material pada objek, kemudian kita tweak atau kita edit tipe material tersebut pada SK Indigo. Lebih lanjut, saya menggunakan material lighting yang standar, yaitu sky and sun, sehingga kita menghasilkan cahaya matahari dari luar menembus ke dalam.